Di video sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang toilet yang menjadi tempat tinggal jin. Maka disunahkan untuk berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, ini kita akan sedikit membaca tentang kisah percakapan seseorang dengan jin. Seseorang itu ya penulis buku ini. Penulis buku ini. Qultu waqad sa'altu jiniyan musliman. Hal taskunu fil khala'. Jadi aku pernah bertanya kepada jin yang mengaku Islam. Apakah kamu tinggal di toilet, di kamar mandi? Qala la. Oh, tidak. Qultu walakin qad urida anal jinna taskunul khala'at wal marohid. Tapi kok ada riwayat yang menjelaskan bahwa jin itu bertempat tinggal di tempat-tempat buang air dan tempat-tempat buang air. Jadi khala'at wal marohid ini pengertiannya sama. Qala na'am walakin hadza khosun likuffaril jin li'annahum yufaddilunal amakin an-najasah wal mawatin al-qadarah. Lalu jin yang mengaku Islam itu berkata, iya, memang ada hadis atau riwayat yang menjelaskan bahwa jin itu bertempat tinggal di toilet, kamar mandi, tapi itu khusus jin-jin kafir. Kalau jin Islam seperti saya ya enggak, kan gitu. Karena mereka jin-jin kafir lebih memilih tempat-tempat najis dan tempat-tempat yang kotor. Qultu wala'alla hadzal kalam sahih. Lalu si penulis buku mengatakan, aku berpendapat mungkin ucapan jin yang ngaku Islam ini benar. Ya, benar. Faqad lahattu anna kufarol jinni yatadho yakuna minar rawaih at-thayyibah khasatan raihatil miski. Karena selama aku jadi peruqyah, aku sudah sering meneliti, menganalisa kalau jin itu jin kafir biasanya merasa sumpek, merasa nggak suka kalau ada bau-bau yang wangi, yang harum. Apalagi bau minyak kasturi. Minyak kasturi. Biasanya nggak seneng. Wa bainama al-jin al-muslimun yuhibbunaha kamuslimil ins tamaman. Nah, sebaliknya kalau jin itu jin Islam biasanya malah seneng kalau ada orang bawa minyak kasturi, minyak misik ya, minyak kasturi, bau-bau harum. Berarti jin yang muslim itu seneng dengan bau-bau yang harum sebagaimana manusia yang muslim. Wes sama
plek, tamaman, ya. Kalau memang dilihat dari riwayat minal khubusi wal khobais, ini memang setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, kalau di cross check dengan omongannya jin tersebut, ini kalau omongannya benar ya, yang tinggal di toilet-toilet, di kamar-kamar mandi itu jin-jin kafir itu. Karena memang mereka memilih tempat-tempat yang jorok, yang kotor, yang najis. Suka bau-bau, ya pesing, ya bau-bau yang tidak enak itu. Ya, kalau jinnya Islam biasanya malah seneng dengan minyak kasturi itu, minyak kasturi. Ya, kalau jin kafir dan minyak kasturi merasa sumpek mereka, ya, merasa sumpek nggak enak. Ini saya pribadi tidak tahu ini ngomong-ngomongnya pada saat kondisi ada orang kesurupan atau ada metode lain. Tapi biasanya orang ngomong sama jin itu ya kondisi pas ada orang kesurupan itu, terus dikorek-korek keterangannya, korek-korek keterangannya. Tapi sebenarnya ada metode lain untuk bisa bicara dengan jin. Tapi tidak di sini nanti saya menjelaskannya. Mungkin di video-video yang lain lah. Loh, apa bisa manusia ngomong dengan jin? Padahal manusia itu tidak bisa melihat jin. Loh, kenapa tidak? Bisa, kemungkinannya bisa. Karena bicara itu tidak ada persyaratan harus melihat dulu. Ya, yang namanya bicara itu tidak ada persyaratan harus melihat. Seperti orang buta itu bicara dengan kita, apa dia lihat kita? Enggak. Ya kan? Seperti orang buta itu, ya kan, bisa bicara dengan komunikasi dengan kita, ngomong dengan kita, dialog dengan kita. Dan kita tidak minta syarat dia harus melihat kita, dia buta kok. Jadi percakapan ini bisa jadi pada saat ada orang kesurupan, nah terus si penulis buku ini tanya-tanya pada jinnya. Nah, di kondisi seperti ini sebenarnya jinnya ya salah. Karena jin itu kalau Islam seharusnya tidak bertempat di badannya manusia. Tapi karena mungkin jinnya itu ilmunya kurang, nggak tahu aturan dan lain-lain, sehingga masuk bertempat tinggal di badannya manusia. Nah, dia menceritakan kawan-kawannya yang sesama Islam itu nggak mau tinggal di toilet, itu nggak mau. Itu ya. Untuk penjelasan ini ya biarkan dulu lah, nanti kita bahas tentang bagaimana cara komunikasi dengan jin sementara manusia tidak bisa melihat jin. Ya memang harus sabar, cari ilmu harus sabar.